Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar sekaligus dimanapun berada, alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini, sehingga kita bisa berpuasa, dan mudah-mudahan puasa kita dalam sebulan ini membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183 ini menyatakan kepada kita bahwa tujuan dari kita berpuasa adalah untuk membentuk pribadi yang lebih bertakwa. Para pemirsa yang budiman, setiap ibadah tentu harus memenuhi syarat dan rukun. Syarat dan rukun ini adalah standar yang dibahas oleh ilmu fikih atau ilmu syar'i. Setiap ibadah maka harus memenuhi syarat. Sebagai contoh, puasa kita. Puasa kita harus memenuhi rukun dari puasa. Sebagai puasa wajib, baik puasa Ramadan ini atau puasa seseorang yang memang menadarkan puasanya untuk satu hajat, maka itu rukunnya adalah niat. Niat dalam puasa wajib harus di malam hari. Rukun yang kedua yaitu menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri. Dengan dua rukun puasa tersebut, apabila sudah terlaksana, apabila sudah terpenuhi, maka ibadah seseorang bisa dianggap sah, asalkan niatnya di malam hari, kemudian di siang hari dia sudah menahan dari segala yang membatalkan. Ini adalah ukuran sah atau tidaknya ibadah yang digunakan dalam ilmu fikih. Lalu, apakah sahnya ibadah seseorang itu bisa menentukan ibadah tersebut diterima oleh Allah? Maka harus dilihat dengan tolak ukur yang lain. Pemirsa yang budiman, sah atau tidaknya ibadah ini adalah standar yang ditetapkan oleh fikih untuk orang-orang umum. Adapun ibadah tersebut apakah diterima atau tidak oleh Allah, maka tidak bisa digunakan dengan standar tersebut. Harus digunakan dengan standar yang lain. Imam Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan bahwa dalam setiap akhir ibadah hendaklah kita selalu merasa khauf dan roja. Kita selalu merasa takut apakah ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah. Karena sahnya ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah. Di akhir setiap ibadah, Imam Ghazali menganjurkan kepada kita agar kita selalu berharap. Harap pada kita, pada Allah, supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Lalu bagaimana ukuran ibadah itu diterima? Ukuran ibadah diterima oleh Allah apabila sudah memberikan efek yang tujuannya adalah untuk membentuk seseorang menjadi lebih baik. Sebagai satu contoh, sholat tujuannya adalah untuk mencegah seseorang tanha anil fahsya'i wal munkar, untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Seseorang yang sudah sholat, syarat-syaratnya sudah dipenuhi, menutup aurat dengan benar-benar cakep, menghadap kiblat, sangat lurus kiblatnya, dan rukunnya mulai dari takbiratul ihram sampai salam sudah dia penuhi. Ukuran fikih, sholatnya sudah sah. Apakah sudah diterima sholatnya? Apabila sholatnya ini sudah bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, sudah bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, maka insya Allah sholatnya adalah sholat yang makbulah. Sholatnya adalah sholat yang diterima. Tapi apabila sholatnya menurut ukuran fikih sudah sah, namun dia orang yang sholat ini tetap menjadi orang yang menyakiti tetangganya, orang yang menyembah berhala, orang yang mengagungkan jabatan, maka bisa dikatakan sholatnya hanya sah secara fikih, tapi diterimanya belum tentu. Demikian juga dengan puasa. Para pemirsa yang budiman, puasa sebagaimana di surat Al-Baqarah 183, tujuannya adalah untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Puasa kita yang diukur secara fikih sah, maka akan juga diterima oleh Allah
apabila puasa kita ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang budiman, takwa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takwa al-a'dha atau takwa anggota badan. Takwa anggota badan ini membuat kita seorang yang berpuasa menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga mulut, tangan dan kaki kita dari segala perkara-perkara yang Allah larang. Ini membentuk pribadi kita orang-orang yang berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam berperilaku, agar mata dan seluruh anggota badan kita tidak melakukan perbuatan yang Allah haramkan, tidak melakukan perbuatan yang memang merugikan orang lain. Ini adalah takwa lahiriah atau takwa anggota badan kita. Yang kedua, takwa batin atau takwal qulub. Ini adalah takwa hati kita. Puasa kita bisa diterima oleh Allah, bisa makbul, diterima oleh Allah apabila puasa kita membentuk kita menjadi orang-orang yang hatinya senantiasa ikhlas kepada Allah. Hatinya tawakal, hatinya muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah, dan hatinya merasa selalu rendah di hadapan Allah. Dan juga dijauhkan hati kita dari perbuatan-perbuatan seperti riya, seperti pamer, sum'ah, dan lain sebagainya. Maka dengan demikian puasa seseorang bisa diterima oleh Allah apabila terbentuk ketakwaan hati dan ketakwaan anggota badan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang puasanya sah dan diterima oleh Allah, dan kita keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa, baik takwa secara lahiriah maupun takwa secara batiniah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.